Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinas Mudin. Di sini saya izin menjelaskan sedikit mengenai filsafat pendidikan Islam. Yang mana kalau secara pengertian kita bedah dulu ya, dimulai daripada filsafat itu sendiri. Filsafat secara bahasa dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, philo dan sophia. Philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Atau bisa simpulkan, filsafat adalah ilmu untuk mencapai suatu kebijaksanaan gitu ya. Gitu. Terus pendidikan adalah menurut John Dewey gitu, suatu yang berupa pengalaman, karena dengan itu akan secara kontinu gitu kalau berbicara mengenai pendidikan itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Al-Ghazali sendiri, pendidikan yaitu bersifat intelektual, moral, dan spiritual gitu. Kalau berbicara Islam sendiri, di sini menjadi dasar daripada pendidikan dan filsafat itu sendiri. Nah, sedangkan secara keseluruhan, filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang berlandaskan Islam untuk menjawab persoalan-persoalan pendidikan gitu, dan yang mana yang lebih relevannya gitu, guna tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri gitu. Baik tadi secara John Dewey ataupun secara Al-Ghazali maupun Ibnu Sina gitu, dengan disesuaikan dengan realitas seperti itu. Nah, lanjut di sini ada metodenya, yaitu menggunakan analisis konseptual. Dalam artian secara konsepnya itu harus menggunakan analisis terlebih dahulu gitu, mana yang lebih relevan gitu dari beberapa pemikiran filsafat itu sendiri gitu. Karena tujuan daripada penggunaannya juga untuk merelevansikan gitu mengenai daripada filsafat ini dalam penggunaan daripada pendidikan ini sendiri gitu. Terus ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama ada metode, yang kedua ada tujuan dan sifat. Nah, dengan analisis konseptual tersebut bakal timbul lah gitu secara tujuan gitu. Tujuan di sini disesuaikan gitu. Contoh dari pendidikan ini bertujuan untuk merubah daripada tingkah laku, merubah daripada yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, seperti itu. Nah, timbullah nanti beberapa teori. Nah, teori mana yang nanti kita pakai? Contohnya seperti teori Al-Ghazali. Atau mungkin kalau lebih modern kita lihat ke teori yang dibawakan oleh Ibnu Khaldun. Yang mana menurut Ibnu Khaldun dikatakan bahwasanya pendidikan itu harus bersifat pragmatis, dalam artian segala bentuk daripada pendidikan, baik itu bersifat intelektual, moral, dan material gitu. Dan itu menjadi bukti perkembangan daripada pendidikan itu sendiri, sehingga pendidikan tidak akan tergerus oleh perkembangan zaman gitu. Nah, lanjut di sini ada tugas dan fungsi gitu. Pertama kan tugasnya bisa membentuk manusia gitu, terus mengembangkan manusia, terus menyiapkan, karena posisinya di sini untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Fungsinya kita dapat bersosial gitu. Kita dapat ekonomi gitu, untuk memenuhi ekonomi tanpa kita sadari gitu. Terus untuk menjadi personal atau mengembangkan akan potensi diri sendiri gitu. Nah, di sini hubungannya apa sih dengan instruktur gitu? Dengan kita mengetahui filsafat pendidikan Islam, baik itu secara pengertian, metode, dan tujuan, dan teori juga, kita akan bisa merelevansikannya gitu, ataupun bisa mengaplikasikannya sebagai seorang instruktur, yang mana seorang instruktur ini sebagai calon mendidik mungkin ya, calon mendidik, atau lebih jauh daripada itu menjaga pola pengkaderan, yang mana kita harus mengetahui gitu secara penganalisisan respon ataupun realitas gitu secara kebutuhan, sehingga bisa lebih merelevankan gitu mengenai kebutuhan itu sendiri gitu. Seperti itu. Sebelum membahas mengenai
yang prinsip pengkaderan itu gitu sebagai contoh gitu. Nah, di sini kenapa saya tentukan tujuan SI? Karena ini perlu menjadi sebuah refleksi gitu buat saya sendiri. Ada yang mana membentuk spiritual, mana spiritualnya harus telah selesai gitu antara manusia dengan Tuhan. Terus secara intelektual, manusia secara pengetahuannya gitu, dan berjiwa profesional untuk menunjang daripada spiritual dan intelektual ini sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Sedikitnya mohon maaf gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.